Halo Gabuters, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua, Steel Guy Impossible. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang menceritakan kehidupan seorang pria yang kegiatannya monoton. Dia bukan siapa-siapa, tapi siapa-siapa. Nah, penasaran kan? Tapi sebelum lanjut, kalau suka dengan channel ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Yuk, langsung aja, film pun dimulai. Film akan berfokus pada sosok pria yang bernama Hutch. Dia sosok ayah sekaligus kepala rumah tangga. Dia juga bekerja di perusahaan milik mertuanya sebagai administrasi. Kehidupannya sangatlah monoton. Tidak ada sama sekali adrenalin yang dilewati. Namun ketika pada suatu malam, kediamannya kebobolan perampok yang mungkin karena hoream bukbek. Jadi Hutch membiarkan perampok itu mengambil uang receh yang jumlahnya tidak seberapa. Namun tiba-tiba putra sulungnya melompat menyerang perampok dari belakang. Saat fokusnya teralihkan, Hutch mengambil gagang golep dan berniat menghantam si perampok itu. Namun entah kenapa alasannya, dia membiarkan dua perampok tersebut pergi begitu saja. Karena kejadian itu, putra sulungnya pun merasa kecewa. Ditambah sikap polisi yang merasa kecewa terhadap sosok ayah seperti Hutch. Kejadian itu jelas berdampak negatif pada Hutch yang mendapat keraguan dari anak sulung serta istrinya sebagai sosok ayah sekaligus kepala rumah tangga yang seharusnya mengayomi dan menjaga keluarganya, namun tidak dengan si bontot yang belum mengerti apa-apa. Dan tetangganya pun memberikan komentar pedas dengan mengatakan jika rumahnya yang kemalingan, dia akan memberikan pelajaran pada maling tersebut. Tidak sampai di situ, di tempat kerjanya pun si Hutch mendapat cibiran dari adik iparnya yang memberikan Hutch pistol untuk berjaga-jaga. Beliau adalah ayah mertua sekaligus pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Dia menanyakan tentang Hutch yang akan membeli perusahaannya, namun karena harganya belum sesuai, Hutch disuruh untuk memikirkannya lagi. Di luar kepenatan serta tekanan, ternyata Hutch memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang yang tampaknya teman lama. Di mana hal itu menjadi sebuah pertanyaan misterius. Siapakah sosok Hutch ini sebenarnya? Percakapan Hutch dengan seseorang di radio tersebut menguak sebuah fakta menarik. Alasan Hutch tidak melakukan perlawanan di malam itu, karena ternyata Hutch sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu, yang mana mereka berdua sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi. Karena jika mereka adalah maling profesional yang sering melakukan aksi, tidak mungkin mereka melakukan pencurian hanya untuk sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang paling menarik dari semua ini adalah pistol yang mereka gunakan saat malam itu sama sekali tidak berpeluru, dan itu alasan kuat mengapa Hutch tidak melakukan perlawanan. Jelas ya? Nah, dengan semua fakta barusan dan dengan semua analisa yang Hutch lakukan ini, menambah rasa penasaran saya, kalian, dan kita semua tentang siapa sosok Hutch sebenarnya. Kemudian setelah pulang kerja, Hutch pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang tentu sudah tua, di mana beliau hanya bisa duduk sambil menonton video streaming buat gaming. Saat pulang, Hutch berdiri tepat di depan rumahnya, di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia cukup kecewa pada dirinya yang gagal menjadi sosok ayah dan kepala keluarga, di mana itu membuat Hutch leles tuur. Saat masuk pun istri dan anak sulungnya masih bersikap dingin. Namun ketika si bontot mengeluh karena kalung kucing yang disimpan di tempat uang yang kemungkinan terbawa oleh pencuri semalam, disitulah Hutch benar-benar emosi. Dengan cepat Hutch pun kembali ke panti jompo di mana tempat ayahnya tinggal, memakai jaket dan mengambil sebuah pistol. Berbekal sebuah petunjuk tato yang ada di lengan si pencuri, Hutch berencana mendatangi si pencuri dan mengambil kembali kalung kucing milik anaknya. Setelah mendatangi beberapa tempat tato, sampailah dia di tempat tato yang sudah berdiri puluhan tahun, di mana tempat itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan. Dan kedatangan Hutch di sini cukup menarik perhatian orang-orang tersebut. Namun ada yang lebih menarik, di mana si abah tua melihat tato di lengan Hutch.
Seketika dia pun terkejut dan mengatakan terima kasih atas jasamu. Nah kan bingung. Saat si abah tua masuk ke ruangannya mengunci pintu dengan sangat amat rapat, disitulah seketika orang-orang di sana berubah sikap, melayani Hats dengan senang hati dan membantunya. Makin penasaran kan, kenapa orang-orang sampai segitunya, cowok? Tak mau membuang-buang waktu, Hats pun terlihat sudah berada di kediaman dua pencuri tersebut, di mana Hats muncul seperti Bugaiman alias John Wick dan langsung meminta kalung kucingnya dikembalikan. Namun ketika Hats akan melakukan lebih dari itu, dia mendengar tangisan seorang anak yang ternyata itu adalah anak dari pasangan pencuri tersebut yang sedang sakit dengan bantuan tabung oksigen. Hats yang rasaannya terparah ruguh dan emosi terkedal pun menonjok tembok hingga kedua tangannya berdarah-darah. Dan di sini di dalam bis menuju pulang ke rumah dengan perasaan emosi yang tidak tersalurkan. Beruntungnya ada sekelompok pemuda mabuk memasuki bus tersebut, di mana hal itu membuat Hats tertawa senang karena emosinya bisa disalurkan dan menjadi sasaran empuk untuk pelampiasannya. Ketika penumpang lain ketakutan kedatangan para pemuda mabuk tersebut, dengan santai Hats berjalan dan mempersilahkan supir bis turun dan menutup pintu rapat-rapat. Dengan beraninya Hats mengatakan kalau dia akan menghabisi mereka semua. I'm gonna fuck you up. Terjadi perkelahian 1 lawan 5 antara Hats dan pemuda tinggi besar. Dengan perawakan kecil, Hats menumbangkan semua pemuda tersebut dengan adegan realistis dan brutal. Ternyata Hats yang bukan siapa-siapa, tapi bukan pria sembarangan, berhasil menumbangkan mereka semua. Setelah di rumah, istrinya terkejut melihat tubuh Hats yang banyak darah, serta mukanya yang bonyok. Tanpa banyak omong, istrinya membantu Hats mengobati tubuhnya yang terluka dengan sepenuh hati sampai Hats tertidur lelap. Adegan berpindah ke tempat lain, di mana kita lihat seseorang semacam mafia yang bernama Julian, yang mana Yuli bernyanyi dan berjoget di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Yuli sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, yang mana rekan-rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan milik Yuli. Dan saat mereka bersama, Yuli pun ditegur oleh para rekannya mengenai sikap tidak gagah dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum, yang mana sikap tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka karena menunjukkan tidak ada wibawa dan rasa hormat dalam diri Yuli. Dan apa yang dilakukannya? Yuli tiba-tiba memecahkan gelas, kemudian menyerang salah satu pengunjung di sana, lalu menggorok lehernya tepat di depan para rekannya tersebut. Dan itu cukup membuktikan bahwa Yuli adalah orang yang berbahaya dan bisa membuat kepercayaan mereka meningkat. Tak lama Yuli mendapat telepon dari seseorang yang mengabari bahwa adiknya berada di rumah sakit, yang mana adiknya salah satu korban Hats saat peristiwa di dalam bus tadi. Yuli pun marah besar mencoba menginterogasi satu persatu temannya, menanyakan pelaku yang telah membuat adiknya babak belur. Ketika itu temannya berhasil membawa kartu ID card kerja Hats dan memberikannya pada Yuli sebagai petunjuk di mana dia bisa menemukan pria tersebut. Singkat cerita, esok harinya di mana Hats yang sudah sehat walafiat tampak ceria. Kemudian anak sulungnya menanyakan mengapa dia babak belur. Dengan bangganya Hats mengatakan bahwa jika anaknya melihat pria yang lainnya, dia akan terkejut. Tak lama telepon pun berbunyi, yang mana seseorang di telepon itu langsung menanyakan atas kejadian tadi malam. Lalu Hats pun mengatakan bahwa memang itu dia yang melakukannya, di mana itu membuat perasaan Hats kembali ceria. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa Hats memiliki masalah besar, di mana salah satu orang yang dihabisi adalah adik Julian. Hats pun disuruh untuk menanyai itu kepada The Barber karena dia mengetahui tentangnya. Hats yang sedang bekerja pun mendapat pesan dari seseorang yang menyuruhnya ke The Barber dan berterima kasih padanya.
Setelah sampai, terlihat pria botak yang sedang mencukur jenggotnya mengatakan pada Hats apa yang bisa dia bantu untuknya. Hats pun mengatakan apa yang dia ketahui tentang Julian. Kemudian pria tersebut memberikan berkas tentang Yuli, yang mana bahwa dia adalah berita buruk. Dia seorang psikopat yang terhubung dan didanai. Dengan sumber tersebut membuat keadaan menjadi rumit ketika berurusan dengannya. Dia juga memiliki hobi mengoleksi barang antik dan lukisan mahal yang harganya mencapai 8 hingga 9 digit US dollar. Kemudian The Barber mengatakan bahwa jika dia tidak bisa mengatasi orang sepertimu, dia harus menyerahkan saham di Osbak, yang mana Yuli adalah pengawasnya di sana. Dan kabarnya dia lelah dengan kehidupan seperti itu, ingin pergi dari sana jika menemukan caranya. Beralih sisi, terlihat di mana Yuli yang menyuruh stafnya untuk melacak alamat serta keluarga Hats dengan bantuan dari seseorang yang berada di Pentagon. Kemudian dia berhasil menemukan data Hats. Namun si staf terkejut setelah melihat fakta tentang Hats, yang ternyata dia adalah orang yang paling berbahaya yang seperti terlihat di foto itu. Memilih untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri di hari itu juga. Nah, sampai segitunya loh. Saat Hats dan keluarga sedang makan malam, di luar dugaan, Yuli ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan yang telah dia duga, di mana dia mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya untuk menghabisi Hats beserta keluarganya. Dengan cepat, Hats pun meminta mereka untuk masuk ke ruang basement, di mana mereka semua dibuat kebingungan, bercampur kaget saat mengetahui bahwa ruang basement mereka selama ini ternyata memiliki teknologi yang cukup canggih. Dan di saat keluarganya bingung dengan semua ini, Hats meminta mereka semua untuk tetap tenang dan jangan memanggil 911. Ketika pasukan Yuli masuk, faktanya Hats ternyata memiliki jiwa brutal yang sangat mengerikan, di mana Hats membantai sebagian besar pasukan Yuli dengan begitu gila, meskipun akhirnya dia harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Namun bukan Hats namanya jika dia bisa tertangkap dengan begitu mudah. Karena saat dalam perjalanan, Hats pun bisa melepaskan borgol dengan cukup mudah dan membuat mobil mereka terguling, yang membuat ketiga pasukan itu tewas mengenaskan. Hats pun kembali ke rumah dan membersihkan, di mana dia dengan tenang membawa istri dan anaknya keluar, melihat begitu banyak jasad bertebaran. Kemudian menyuruh mereka semua untuk pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Namun Hats yang dianggap remeh meminta untuk percaya dan yakin bahwa situasi ini akan kembali aman. Setelah istri dan anaknya pergi ke tempat aman, Hats pun membuka kotak berisi emas batangan miliknya, yang mana itu sisa harta dari pekerjaannya dulu. Sementara itu sang ayah yang berada di panti jompo pun didatangi dua orang suruhan Yuli, yang mana mereka bermaksud untuk membunuh beliau sesuai perintah dari Yuli. Dan kalian akan benar-benar dibuat melongo sekaligus ngacai ketika melihat dua orang suruhan tersebut sama sekali tak berkutik. Ketika ayah Hats yang sudah tua rentan ternyata lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Setelah meledakkan rumah beserta semua jasad pasukan Yuli, Hats pun menemui ayah mertuanya untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa. Si adik ipar pun menolak kesempatan tersebut dan sempat akan memukul Hats. Namun Hats yang sudah tidak peduli pun dengan cepat memukul perut si adik ipar tersebut, yang mana dia sangat amat terlihat kesakitan. Kemudian Hats memintanya untuk tarik napas pelan-pelan dan duduk dengan manis. Mengetahui bahwa semua pasukan kirimannya tewas, ditambah salah satu anggota pasukan tersebut adalah asisten kesayangannya, Yuli pun mengerahkan semua pasukan miliknya dan semua pasukan yang ada hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Hats Mansell. Hats sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk ini semua, yang mana Hats berniat untuk melakukan perang kepada Yuli setelah mengetahui bahwa Yuli telah berani mengirim pasukannya untuk membunuh keluarganya. Tanpa ragu dan tanpa takut, Hats pun mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli, di mana dia dengan santai membantai puluhan pasukan bersenjata di sana,
yang mana itu menyiratkan satu hal, bahwasanya Hutch pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalu. Tak hanya itu, Hutch pun membakar semua uang milik rekan-rekan Yuli, yang mana itu tentu akan membuat Yuli bertanggung jawab atas kehilangan semua uang yang mereka miliki. Dan yang paling gila dari semua itu adalah setelah Hutch menghancurkan bisnis Yuli, Hutch pun dengan nyali badak nekat datang sendirian ke klub milik Yuli, yang mana kita bisa melihat dia sedang asik makan tanpa ada rasanya takut terhadap Yuli dan semua pasukannya. Namun dibalik semua tindakan nekat dan gilanya itu, Hutch ternyata memiliki ide brilian ketika dia membawa sebuah peledak tepat di atas mejanya, yang membuat Yuli meminta semua orang untuk keluar dari sana. Tanpa banyak basa-basi, Hutch pun langsung mengungkapkan tujuannya ke sini, di mana dia menawari sebuah kesempatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Hingga saat Hutch mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Yuli, Hutch pun menyarankan agar Yuli berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. Saat keluar, Hutch pun menunggu apa yang akan dilakukan Yuli. Hingga saat Yuli keluar dan akan mengejarnya, jangan salahkan Hutch jika Yuli lebih memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarannya tadi. Terjadi kejar-kejaran di mana mobil Hutch diberondong ratusan peluru. Dan saat sampai tepat di depan perusahaannya yang sudah dibeli, Hutch pun tiba-tiba ditolong oleh orang yang menembak dari atas, yang ternyata adalah orang yang sering berbicara di radio, sekaligus anak angkat ayahnya, yang sudah dianggap adik sendiri oleh Hutch. Pria itu bernama Harry. Namun bukan itu kejutannya, karena tiba-tiba ayah Hutch yang udah aba-aba dan udah reot ini terlihat ikut menolongnya, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Hutch menghabisi mafia Rusia yang jahat ini. Sementara itu, Harry pun terlihat sedang bertarung jarak dekat setelah para pasukan Yuli berhasil masuk ke dalam, yang mana Harry melakukan sebuah tembakan luar biasa ketika 3 orang langsung tewas hanya dengan satu tembakan yang dilayangkan olehnya. Namun Hutch tetaplah orang yang paling brutal saat ini, di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian saat orang-orang itu terkejut, Hutch pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat untuk kemudian mengambil sebuah pistol dari dalam kulkas, lalu menghabisi yang lainnya dengan tembakan linggis yang sudah dibuatnya. Ketika mereka bertiga berkumpul, disitulah saat-saat masa lalu seolah terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti karena memiliki sebuah profesi yang mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukannya tewas, tersisa Yuli yang masih hidup, di mana dia berhasil menembak bahu Harry, yang mana mereka bertiga terdesak. Dan jangan beranggapan bahwa ini adegan dramatis yang endingnya sad. Dengan kebrutalan dan kegilaan Hutch, dia pun nekat menempelkan ranjau peledak pada pintu anti peluru, kemudian mendatangi Yuli sedekat mungkin, lalu meledakkan ranjaunya tepat di tengkorak si Yuli, hingga membuatnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah semua ini berakhir, Hutch pun ditangkap dan diinterogasi oleh 2 polisi, di mana mereka berdua sangat amat terkejut dengan ratusan jasad manusia di lokasi, dan seolah tak percaya jika Hutch telah melakukan ini semua sendirian. Tak lama salah satu polisi pun mendapat panggilan telepon, disusul dengan yang satunya lagi, di mana mereka mendapat telepon dari seseorang yang sama, nampaknya sangat penting, entah siapa itu. Namun yang mengejutkan adalah mereka berdua meminta maaf telah menangkap Hutch dan melepaskannya begitu saja tanpa ada sesuatu yang menyulitkannya sedikit pun. Saat polisi itu bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Hutch pun menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Tamat. Ending yang sangat ngebukan siapa-siapakan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini, tetaplah terlihat baik walaupun aslinya memudaratkan. Makasih yang udah nonton video saya sampai selesai. Jika terhibur dan suka dengan channel ini, bantu subscribe dan aktifin loncengnya, oke? Kalau ada request film atau masukan, boleh tulis di kolom komentar. Nanti saya list satu persatu. Oke, thanks. Next time di video selanjutnya. Cerita 15.